آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على أشرف الورد والحجام وإمام مكة والحرام سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم واجعله يا ربي شرفه أكرمه ومحبة ورفقة وبرا وبقارا وشهدا ونعورا وتعظيما. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara abda wa a'azza junda wa ahzama al-ahzaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Sejak kemarin petang, seluruh kaum muslimin di penjuru dunia mengumandangkan kalimat takbir, kalimat kebesaran yang datang memecah kesunyian alam, kalimat takbir yang datang menghentikan pecahnya ombak di pantai, kalimat takbir yang datang menggema bersama gemerciknya air di kaki bukit, kalimat takbir yang datang menghentikan derayan air mata seorang ibu yang menidurkan anak-anaknya di tengah malam dalam keadaan lapar. Kalimat takbir yang mengalun bersama debur angin padang pasir, dikumandangkan oleh seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Dan hari ini ada kaum muslimin yang dipanggil oleh Allah, yang pada pagi hari ini mereka duduk di padang Mina dengan satu teriakan nafas, labbaik Allahumma labbaik, la syarika laka labbaik. Kepadamu ya Allah kami menyambut panggilanmu, dan sesungguhnya tidak ada syarikat bagimu ya Allah. Ini adalah tarikan nafas bagi tamu-tamu Allah yang kemarin mereka turun dari Padang Arafah menuju Mina untuk melakukan pelontaran jamrah di sana. Jemaah Id yang dirahmati Allah, hari raya Id adalah sebuah perjalanan anak-anak manusia yang maha hebat. 3.523 tahun yang lampau, seorang hamba Allah yang disebut dengan Khalif, Nabi Ibrahim alaihissalam, diperintahkan oleh Allah lewat Jibril untuk meninggalkan negeri Babilonia untuk menuju negeri Palestina. Perjalanan yang amat jauh dengan jarak 1.513 km.
Berangkatlah Nabi Ibrahim bersama Sarah istrinya, ditemani oleh seorang budak yang bernama Hajar, hadiah dari Raja Mesir kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam perjalanan itu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Ya Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, kerinduanku kepada keturunan amat membahana, Ya Allah. Kerinduanku kepada keturunan yang akan menurunkan atau meneruskan perjalanan mengagungkan Engkau, Ya Allah. Amat tinggi kerinduan ini, Ya Allah. Maka hadirkanlah keturunan di tulang sulbiku, Ya Allah. Maka Allah takdirkan Nabi Ibrahim untuk menikah dengan Hajar, seorang budak. Disinilah kita paham bahwa ternyata tidak ada perbedaan manusia antara budak dan tuan. Seorang nabi diperintahkan untuk menikahi budak yang bernama Hajar, dan di rahim Hajar yang mulia itu lahir seorang nabi yang mulia, Nabi Ismail alaihissalam. Berangkatlah mereka sampai di Palestina. Maka Allah takdirkan untuk Hajar mengandung. Alhamdulillah, kerinduan yang begitu mendalam ketika Nabi Ibrahim berusia 98 tahun 3 bulan. Di saat itulah Nabi Ibrahim diberitahu oleh Allah bahwa istrimu Hajar telah mengandung anakmu yang akan menurunkan keturunan kemudian hari nanti. Bahagia luar biasa. Kebahagiaan itu tanpa disadari berurai air mata karena bahagia itu. Dan penantian itu pun saatnya akan tiba. Begitu penantian kasih sayang yang begitu tiba, lahirlah Ismail alaihissalam. Begitu lahir Ismail alaihissalam, Allah menguji Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, bawalah istri dan anakmu dan engkau titipkan mereka di lembah yang tidak punya air, di lembah yang tidak dihuni oleh manusia, yang di lembah yang tidak ada makanan, di lembah yang tidak ada apa-apa, tanahnya gersang, tidak ada tumbuhan, tidak ada air, tidak ada manusia. Bawalah mereka, titipkan mereka di sana, di tempat yang akan kusebut dengan Baitil Atiq. Simpanlah mereka di sana. Ibrahim berpikir, bagaimana mungkin 9 tulang penyejuk mata, anakku yang sangat kurindukan selama 89 tahun 3 bulan, hari ini harus aku titip mereka di tempat yang tidak ada kehidupan. Apa yang terjadi? Renungan itu dilakukan dan jiwanya berkata, inilah perintah Allah. Sesungguhnya kecintaan kepada Allah jauh lebih tinggi daripada kecintaan apa yang terhidang di bumi. Anak, harta, istri, semua itu terhidang di bumi. Kecintaan itu patut mereka peroleh, dan kecintaan itu patut aku berikan. Tapi sesungguhnya kecintaan kepada Allah mengalahkan segala-gala yang terhidang di bumi. Oleh Nabi Ibrahim membawa anak dan istrinya dititipkan sekarang di Masjidil Haram. Di tempat itulah yang disebut dengan Baitil Atiq. Dititipkan mereka di tempat itu. Begitu sampai di sana tidak ada kehidupan, tidak ada air, tidak ada bekal untuk hidup mereka. Begitu sampai di sana, Nabi Ibrahim membalikkan badannya dan berkata, wahai istri dan anakku, aku akan berangkat kembali. Kalian akan kutitipkan di tempat ini. Bagaimana jiwa ini tidak akan terkoyak? Bagaimana kasih sayang ini tidak akan hancur lebur? Bagaimana jiwa seorang istri yang mendambakan hadirnya seorang suami di sisinya? Haruskah berpisah hari ini dalam waktu yang tidak diketahui? Begitu Nabi Ibrahim melangkahkan kakinya, Hajar menahan jubahnya dan berkata, wahai suamiku, kemanakah engkau pergi? Sampai hatimu engkau tinggalkan kami di tempat yang tidak ada kehidupan ini. Hendak kemana engkau akan pergi? Apakah engkau rela
engkau tinggalkan 9 tulang tambatan hatimu di tempat ini. Anak yang engkau rindukan selama 98 tahun, akankah engkau simpan di tempat yang tidak ada kehidupan ini? Nabi Ibrahim tidak sedikit pun menjawab. Menoleh dengan berurai air mata. Jiwanya teriris, detak jantungnya bertambah keras. Tapi di dalam jiwa dan hatinya berkata, inilah perintah Allah, harus ditinggalkan berganti. Kemana perginya? Hajar mengulang perkataan itu 3 kali. Wahai suamiku, mau kemana engkau akan pergi? Sampai hati engkau titipkan kami di tempat ini. 3 kali beliau, Hajar alaihi salam, mengulang kalimat itu. Dan tidak ada jawaban sedikit pun dari Nabi Ibrahim. Sampai akhirnya Hajar berkata, wahai suamiku, apakah ini adalah perintah Allah? Iya, ini adalah perintah Allah. Dan kalian akan kutinggalkan di sini. Aku akan berangkat kembali menuju negeri Palestina. Jauh luar biasa. Pengorbanan yang amat dahsyat. Anak yang dicintai, istri yang dicintai, harus ditinggalkan di tempat yang tidak ada kehidupan, tidak ada air. Dan beliau pergi sampai berapa lama? Wallahu a'lam bishawab. Tinggal menunggu perintah Allah selanjutnya. Berangkatlah beliau. 12 tahun meninggalkan 9 tulang penduduk hatinya, Ismail alaihi salam. Di saat Nabi Ismail telah menanjak masa anak-anak dengan lucunya, perintah Allah, pergilah engkau wahai Ibrahim, temuilah anak dan istrimu di Baitul Atiq. Di saat beliau akan berangkat itu, Hajar telah menemukan sebuah kehidupan. Ismail telah menemukan sebuah kehidupan. Apa kehidupan itu? Di saat Ibrahim tinggalkan Hajar, Hajar hanya berkata, jika Allah menghendaki, jika Tuhan alam semesta ini menghendaki, maka semua pasti akan Allah selesaikan. Dan apa yang terjadi? Ketika ketiadaan air, Hajar lari antara Safa dan Marwah, naik di atas bukit Marwah, melihat di mana ada fata morgana, untuk melihat di mana ada air. Ternyata tidak ada. Ismail menangis sejadi-jadinya karena telah kehausan. Allah kirim malaikat Jibril. Wahai Jibril, turunlah engkau ke bumi, kepatkan sayapmu di dekat Nabi Ismail alaihissalam. Pada saat Hajar berada di atas bukit Marwah, Jibril berdiri di samping kanan Ismail, mengepakkan sayapnya, maka muncullah mata air yang sampai saat ini tidak akan pernah kering sampai kapanpun. Sampai akan datangnya kiamat, air ini akan berpindah dari Baitul Atiq ke padang mahsyar untuk memberi minum kepada mereka-mereka ahli ibadah yang akan kehausan di pengadilan yaumul mahsyar. Air telah ada, kehidupan telah ditemukan. Itulah manusia-manusia yang menggantungkan harapannya kepada Allah, bukan kepada manusia. Maka sekali lagi jangan gantungkan kehidupan ini kepada manusia. Sesungguhnya seluruh manusia ini juga berharap rahmat dari sisi Allah. Dan Allah sudah mengatakan kepada kita di dalam Al-Quranul Karim, ayat yang dibacakan pada rakaat kedua tadi, itu adalah pernyataan Allah di dalam Al-Quranul Karim. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya nikmatku telah kupenuhi kepadamu semua. Fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah kamu dan berkorbanlah kamu. Inilah yang dipegang oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia yakin bahwa rahmat Allah itu pasti akan dipenuhi. Karena itulah dia melaksanakan salat dan berkorban di jalan Allah. Dan itu kita saksikan sekarang ini. Maka yakinlah dan percayalah. Dan Allah berkata di akhir kalimat surat ini, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Siapa yang membenci kamu yang berjalan di jalan Allah, sesungguhnya dia akan terputus.
Ini pernyataan Allah. Maka yakinlah bahwa ketika kita berjalan di atas garis yang lurus dan terputih dan dizalimi oleh siapapun, dibenci oleh siapapun, gantungkan harapan itu kepada Allah. Insya Allah mereka yang membencimu karena engkau berjalan di jalan Allah akan terputus. Insya Allah. Dan sampai akhirnya Ibrahim pun diperintahkan datang menemui anak dan istrinya. Pada saat datang, kegembiraan, kecintaan yang begitu hebat muncul di hati Nabi Ibrahim alaihissalam. Inikah anakku yang kudambakan selama 98 tahun 3 bulan. Inilah dia. Ismail datang memeluk ayahnya. Dia tahu bahwa ayahnya tinggalkan mereka dalam keadaan yang tidak berdaya. Tapi begitu dia tahu bahwa ayahnya datang, dia datang bersimpuh dan memohon ampun kepada ayahnya. Memeluknya dengan kasih sayang yang amat tinggi dan mendudukkan ayahnya di tempat yang paling terpuji. Apa yang terjadi? Kecintaan antara makhluk manusia yang tiga ini diuji oleh Allah. Saatnya Allah perintahkan Ibrahim, wahai Ibrahim, sembelih anakmu, korbankan anakmu. Muncullah di dalam mimpi 3 kali muncul. Maka Nabi Ibrahim yakin bahwa ini adalah perintah Allah. Menghadaplah Nabi Ibrahim memanggil anaknya. Dielus-elus kepalanya, mencium anaknya, ubun-ubun kepala anaknya, memandangnya dengan berurai air mata dan berkata, wahai anakku, wahai anakku sayang, aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku sedang menyembelihmu. Maka bagaimana pendapatmu wahai anakku? Anak yang beriman, yang kemarin dia tahu bahwa ayahnya tinggalkan mereka dalam keadaan tidak berdaya. Tapi ini adalah ayahnya yang jadi contoh teladan bahwa tidak mungkin ayahnya itu tinggalkan mereka tanpa ada perintah Allah. Dan sekarang ayahnya diperintahkan untuk menyembelihku. Jika itu bukan perintah Allah, tidak mungkin. Aku ini adalah kecintaan ayahku. Maka dia berkata, wahai ayahku, laksanakanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Insya Allah, ma'as-sabirin. Insya Allah engkau dapatiku dalam keadaan sabar. Bersepakatlah anak dan ayahnya untuk melakukan pengorbanan. Disampaikanlah berita ini kepada istrinya. Hajar yang merindukan di dalam jiwa seorang ibu itu adalah sejuta kasih sayang yang Allah titipkan untuk menjaga keturunan-keturunan yang akan dilahirkan ke dunia. Sekarang keturunan yang dia lahirkan itu harus dikorbankan oleh tangan suaminya sendiri. Bagaimana itu akan terjadi? Bergejolak jiwanya antara kasih sayang dan pengorbanan. Berurai air mata seorang ibu yang melahirkan anak dengan perjuangan yang amat dahsyat. Berurai air mata, darah, keringat, hampir mengorbankan jiwa. Tetapi hari ini harus diperintahkan untuk dikorbankan. Demi keimanan kepada Allah dan cinta kepada Allah, Hajar berkata, wahai suamiku, pergilah engkau. Andai kata ini adalah perintah Allah, laksanakanlah itu. Aku ridha seluruhnya. Di saat sepakat akan berangkat, si Ismail kecil bertemu dengan ibunya. Di saat bertemu dengan ibunya, dia bersimpuh di hadapan ibunya, mencium telapak kakinya dan berkata dengan 2 kalimat. Begitu setelah mencium kaki ibunya, dia bangkit, lalu dia berkata, wahai ibuku, aku akan pergi untuk selamanya. Maka sebelum aku pergi, wahai ibu, halalkanlah seluruh air susumu yang telah kutelah. Halalkan seluruh air susumu, wahai ibu. Dan ibunya berkata, wahai anakku, demi Allah, tidak tersisa satu titik pun air susu yang mengalir di tubuhku untuk kuharamkan masuk ke dalam tubuhmu. Seluruhnya aku halalkan. Pergilah engkau.
untuk menemui Allah. Sesudah dia memohon dihalalkan air susunya, yang kedua dia berkata, wahai ibu, izinkan aku menanti ibu di pintu surga. Inilah yang membuat ibunya bahagia, karena anaknya telah beriman dan akan menanti kehadiran ibunya di pintu surga. Berangkatlah anak dan ayahnya. Berangkatlah mereka sampai di lembah Mina. Ismail dibaringkan di atas pangkuan. Maka si Ismail kecil berkata, wahai ayahku sayang, wahai ayahku, ada 2-3 permintaanku, wahai ayah. Yang pertama, wahai ayahku, tajamkanlah pisau itu setajam-tajamnya, agar di saat engkau mengiris leherku, wahai ayahku, engkau tidak melihat bagaimana wajahku menahan kesakitan. Aku takut di saat engkau melihat aku menahan kesakitan, engkau uzurkan niatmu di hadapan Allah. Karena itu, wahai anakku, tajamkan pisaumu, wahai ayahku, tajamkan pisaumu. Yang kedua, wahai ayahku, tutupkanlah mataku, agar engkau tidak melihat bagaimana aku menahan kesakitan. Tutuplah wajahku. Dengan pakaian yang aku pakai sekarang ini, maka bajuku yang aku pakai sekarang ini, wahai ayahku, engkau buka dan tutupkan di wajahku, wahai ayahku, agar engkau tidak melihat bagaimana aku menahan rasa sakit. Dan yang ketiga, jika bajuku telah berlumuran dengan darah, bawalah bajuku itu sebagai kenang-kenanganku yang terakhir. Engkau serahkan kepada ibuku bahwa inilah kenanganku yang terakhir, dan aku akan menunggu ibu di pintu surga. Inilah 3 permintaan seorang anak yang beriman kepada Allah, bukti pengabdian anak kepada kedua orang tuanya. Maka sebagai anak, contohlah Nabi Ismail alaihissalam, bagaimana patuh dan taat kepada kedua orang tuanya, meskipun jiwanya harus dikorbankan oleh tangan kedua orang tuanya sendiri. Ismail dibaringkan, pisau diturunkan di atas lehernya. Wajah Nabi Ibrahim menengadah ke langit. Air mata bercucuran. Dengan satu kalimat dia berkata, Bismillahi Allahu Akbar. Pisau ditarik. Di saat pisau ditarik itulah seluruh malaikat yang dipimpin oleh Jibril serentak berkata, bertakbir kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di saat yang tidak pernah diduga, Ismail berdiri di samping kanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sementara yang dikorbankan adalah seekor kibas. Kibas yang dikorbankan adalah kibas yang pernah dikorbankan oleh Habil ketika Habil bersama Kabil akan saling membunuh. Korbanan daripada Habil itulah disimpan oleh Allah di surga dan digantikan ketika Nabi Ismail alaihissalam akan dikorbankan oleh ayahnya. Maka pengorbanan hari itu disaksikan oleh seluruh alam semesta. Seluruh malaikat dari langit diturunkan ke bumi untuk menyaksikan pengorbanan yang amat dahsyat itu antara seorang ayah dengan seorang anak. Inilah peristiwa Nabi Ibrahim bersama Ismail dan Hajar alaihissalam. Saat itulah seluruh malaikat itu bertasbih kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pengagungan telah dilakukan. Kecintaan telah dikorbankan oleh Nabi Ibrahim. Kecintaan telah dikorbankan oleh Nabi Ismail. Kecintaan telah dikorbankan oleh Hajar alaihissalam. Mereka bertiga telah menjadi contoh teladan bagi manusia sampai hari ini. Dan sampai datangnya kiamat, seluruh umat Islam akan menjalankan ritual ini sebagai penghormatan kepada ketiga manusia ini dan pengorbanan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala yang terjadi di bumi ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah, Engkaulah yang maha tinggi dan maha mulia. Kami bersimpuh memohon ampunan atas dosa-dosa yang telah kami lakukan. Ampunilah kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Lapangkanlah alam kubur mereka ya Allah. Jauhkanlah siksa kubur dari mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, kami menyaksikan betapa besarnya rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Tapi rasa syukur kami kepadamu ya Allah terlalu sedikit. Maka jika Engkau harus menjatuhkan kami ya Allah, jangan Engkau jatuhkan kami di atas batu karang. Jatuhkanlah kami di atas jerami ya Allah. Allahumma ya Allah, ampunilah saudara-saudara kami yang saat ini sedang bertarung nyawa di tempat-tempat tidur mereka ya Allah. Angkatlah sakit mereka ya Allah. Jika Engkau uji mereka dengan rasa sakit ya Allah, angkatlah rasa sakit itu hari ini ya Allah. Semoga Engkau ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, kuatkanlah saudara-saudara kami yang saat ini sedang duduk di negeri Mina ya Allah. Kuatkanlah hati mereka ya Allah. Lancarkanlah lidah mereka untuk melantunkan kalimat-kalimat thayyibah di sana ya Allah. Allahumma ya Allah, berikanlah petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kami agar mereka melaksanakan amanat yang Engkau titipkan di atas pundak mereka dengan sebaik-baiknya. Karena sesungguhnya amanat itu akan dipertanggungjawabkan di pengadilan yaumil mahsyar, di pengadilan yang tidak ada pertolongan kecuali pertolongan yang datang darimu dan syafaat dari nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, sampaikan dan titipkan salam rindu kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirkanlah Nabi Muhammad ya Allah di dalam kehidupan kami. Tambahkanlah rasa cinta kami kepadanya ya Allah. Dan hadirkanlah Nabi Muhammad ya Allah di saat kami menghadap sakratil maut, agar kami tidak merasakan bagaimana pedihnya sakratil maut. Allahumma ya Allah, hadirkanlah Nabi Muhammad kekasihmu di saat jasad kami dipendang ke perut bumi, agar kami tidak takut dengan kegelapan malam dan pertanyaan para malaikat. Allahumma ya Allah, hadirkanlah Nabi Muhammad di saat kami Engkau adili di pengadilan yaumil mahsyar yang tidak ada pertolongan, dan matahari Engkau dekatkan di atas kepala kami satu hasta ya Allah. Allahumma ya Allah, hadirkanlah Nabi Muhammad ya Allah di saat kami melintas di atas jalan sirat, agar kami dapat melintas lebih cepat daripada kedipan mata. Allahumma ya Allah, hadirkanlah Nabi Muhammad dan biarkan dia menanti kami di saat kami memasuki pintu surga ya Allah. Dan biarkanlah beliau kekasihmu Nabi Muhammad memberikan kepada kami minuman dari telaga Kausar yang sekali kami meminumnya tidak akan pernah kami merasa haus. Allahumma ya Allah, ibu-ibu kami yang meneteskan darah dan air mata, kami semua tidak akan mampu untuk menebusnya seperti tebusan yang dilakukan oleh Uwaid Al-Qarni di saat menggendong ibunya menuju Masjidil Haram. Punggungnya telah berdarah. Ibunya berkata, "Wahai anakku Uwais, turunkanlah ibu di tempat ini." Uwais berkata, "Ya Allah, wahai ibuku, darahku yang menetes di punggungku ya wahai ibu tidak sebanding dengan setetes darah yang Engkau lahirkan aku di atas dunia dengan satu teriakan yang amat dahsyat.
Ampunilah wahai ibuku, dan aku akan berdoa kepada Allah agar ibu dimasukkan ke dalam surga. Ya Allah, jadikanlah hati-hati kami seperti hatinya Uwais Al-Qarni, agar kami bisa mengabdi kepada kedua orang tua kami dengan sempurna, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.